Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bagaimana hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran kita? Nah, hari ini kita masuk ke tema 5, Wirausaha Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja ya anak-anak ya. Nah, pada tema 5 ini, muatan pelajaran bahasa Indonesianya akan membahas tentang formulir, daftar riwayat hidup atau DRH, kemudian formulir pengiriman barang, serta lembar jawaban komputer atau LJK. Ibu akan bahas yang pertama dulu ya, tentang formulir. Nah, formulir itu biasanya, formulir itu adalah daftar isian yang berisi pertanyaan tentang data diri kita. Nah, dapat dijumpai saat kita mendaftar atau mengikuti suatu kegiatan. Biasanya kalau kita ingin mendaftar kegiatan apapun, biasanya kita diberi formulir dulu untuk diisi. Nah, formulir ini harus dan wajib diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Umumnya, data diri pada formulir berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, alamat, dan nomor telepon. Dengan adanya formulir, penyelenggara kegiatan itu dapat mengetahui identitas peserta. Nah, sekarang mari kita perhatikan formulir pendaftaran. Ini contohnya Uni nih mau daftar suatu kegiatan. Ini ada formulirnya ya. Ayo kita lihat. Yang pertama adalah contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Nah, di sini wajib diisi adalah identitas diri. Itu dari nama, umur, sampai nomor kartu pelajarnya. Jenis lomba. Ya. Nah, biasanya formulir itu harus dibubuhi dengan tanda tangan dan nama lengkap, nama terang. Ya. Terus yang di sebelahnya lagi, ini ada contoh formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Tuh, nama, ada identitas diri, jenis lomba yang akan diikuti. Ya. Nah, formulir ini anak-anak harus diisi sendiri oleh peserta yang mau ikut. Misalnya Uni nih, ingin ikut kegiatan, Uni yang harus mengisi formulir tersebut. Ya, tapi walaupun tetap dibantu misalnya atau dibimbing dengan orang tua atau kakaknya, tapi Uni harus belajar mengisi formulirnya sendiri. Begitu juga dengan kalian ya, karena kalian sekarang sudah kelas 6, sudah pandai menulis. Jadi kalau misalnya kalian dapat edaran formulir yang harus diisi, kalau mau mengikuti kegiatan apapun, kalian harus belajar menulis sendiri. Ya, kalian sudah kelas 6 tuh setidaknya sudah paham identitas diri kalian ya, nama, umur, kelas, alamat, ya. Kalian harus sudah tahu hal tersebut, data-data diri kalian. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh lagi formulir Klub Sahabat Pena Pelajar ASEAN. Nah, berarti kalau kita mau isi ini, kita ingin bergabung atau mendaftar menjadi anggota Klub Sahabat Pena Pelajar ASEAN. Tuh, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat rumah, nomor telepon, asal sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolahnya, kelasnya, hobinya, serta dibubuhi tanda tangan. Nah, anak-anak, biasanya dalam formulir itu ada petunjuk pengisiannya. Kenapa sih perlu petunjuk pengisian? Supaya kita tidak salah-salah dalam mengisi formulir tersebut ya. Yang pertama nih contoh ya. Ini setiap formulir ada ketentuannya. Ini contoh saja. Satu, isilah menggunakan ballpoint tinta hitam. Nah, berarti panitianya ingin peserta menulis formulirnya menggunakan tinta hitam. Terus, panitia juga minta menulisnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, identitas diri harus ditulis sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Yang keempat, bubuhkan tanda tangan dan nama lengkap pada bagian kanan bawah. Nah, lembar yang terakhir, lembar formulir tidak boleh sobek atau terlipat. Itu adalah contoh petunjuk pengisian formulir. Pada setiap formulir bisa saja ditemukan perbedaan. Nah, penting sekali sebelum kita mengisi formulir ini kita baca dulu petunjuknya. Ya, jadi kita tidak salah-salah.
dan tidak perlu minta-minta ulang formulir karena salah mengisinya. Ya. Nah, lanjut yang kedua, kita akan mengenal yang namanya daftar riwayat hidup atau biasa dikenal dengan DRH. Nah, DRH adalah singkatan dari daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup, ya anak-anak, daftar riwayat hidup itu adalah, nih, daftar riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, dan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, informasi diri dalam riwayat hidup, daftar riwayat hidup harus diisi sesuai dengan fakta dan disajikan secara rinci. Disajikan dengan sesuai fakta itu maksudnya sebenar-benarnya. Tidak boleh direkayasa, tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh dibuat-buat, sesuai apa yang pernah benar-benar terjadi pada diri kita. Nah, daftar riwayat hidup biasanya dibuat untuk, nah, tuh, ini contoh ya. Jadi daftar riwayat hidup itu nih biasanya dibuat untuk keperluan mendaftarkan diri, seperti mengikuti lomba atau menjadi anggota organisasi. Nah, biasanya yang paling sering DRH ini diperlukan saat kita melamar pekerjaan. Ya, itu biasa paling sering digunakan pada saat melamar pekerjaan. Nah, setiap orang itu memiliki riwayat hidup yang berbeda-beda. Ya, tentu saja ya, pasti berbeda riwayat hidup setiap orang. Kalau ada persamaan itu hanya kebetulan ya. Nah, riwayat hidup dapat berbentuk singkat ataupun narasi. Ya, jadi ingat, daftar riwayat hidup itu bisa berbentuk singkat atau narasi. Kalau berbentuk singkat itu sama seperti formulir, ada poin-poin pertanyaan yang harus diisi. Sementara kalau dia berupa narasi itu terlihat seperti cerita. Susunannya berupa paragraf-paragraf. Lihatin ya. Jadi yang berbentuk narasi itu terlihat seperti cerita karena dia bukan poin-poin seperti formulir tapi berupa susunan paragraf. Nah, informasi diri ditulis dalam bentuk paragraf menggunakan kalimat yang lengkap ya. Jadi DRH itu bisa dua jenis ya anak-anak ya. Ada DRH yang berbentuk singkat, yang poin-poin saja seperti formulir. Ada yang bersifat berbentuk narasi yang penjelasannya tersusun atau ditulis berbentuk paragraf dengan kalimat lengkap. Nah, DRH ini ada tujuannya ya. Kenapa kita membuat DRH? Selain digunakan untuk mendaftar pekerjaan tadi, DRH ini tujuannya digunakan untuk menerangkan data diri kepada orang lain. Nah, dengan daftar riwayat hidup ini memudahkan orang lain untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat. Ada beberapa daftar isian yang harus ditulis dalam daftar riwayat hidup. Ayo kita perhatikan daftar isian yang terdapat pada riwayat hidup. Nah, sebelumnya Bu bahas dulu ya. Tadi dikatakan bahwa daftar riwayat hidup ini memudahkan orang lain untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat. Maksudnya gini, biasanya kalau kita melamar pekerjaan, itu kan kita masukkan berkas dulu. Nah, nanti berkas itu yang diperiksa mungkin oleh HRD-nya, dicek kriteria-kriterianya apakah di dalam daftar riwayat hidup itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, nanti kalau misalnya daftar riwayat hidupnya ini dikira sudah pas dengan yang dicari kriteria perusahaan, baru dipanggilkan untuk wawancara. Jadi tanpa bertemu orangnya kita bisa memperkenalkan diri kita sejelas mungkin kepada orang yang akan menerima kita dalam sebuah pekerjaan. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa saja sih isi dari daftar riwayat hidup? Nah, yang pertama, daftar riwayat hidup itu berisi tentang identitas diri, ada riwayat pendidikan, pengalaman, prestasi, yang terakhir keterampilan atau kemahiran. Ibu ulangi, daftar isian dalam daftar riwayat hidup itu ada 5 ya. Ini aduh udah tercoret, sorry. Nggak pakai mouse. Nah, ada 5. Identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman, prestasi, atau keterampilan.
dan kemahiran. Nanti dijelaskan di slide berikut maksud dari setiap poin ini. Ya. Nah, ini di dalam identitas diri itu yang dicantumkan adalah nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi. Pokoknya yang menjelaskan tentang identitas diri kita. Kemudian poin kedua, ada riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini dituliskan kita pernah sekolah, pendidikan itu kan sekolah ya. Kita pernah pendidikan atau sekolah di mana saja, misalnya TK-nya di mana, SD-nya di mana. TK-nya di mana, tahun berapa sampai tahun berapa. SD-nya SD mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian SMP-nya di mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa. SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, tahun berapa sampai tahun berapa. Ya, itu dijelaskan dalam daftar riwayat pendidikan. Kemudian pengalaman. Nah, ini biasanya ya, pengalaman yang pernah diikuti. Bisa juga pengalaman kerja, misalnya sebelum pindah ke perusahaan yang akan dituju, dia pernah 2 tahun bekerja di perusahaan lain. Kemudian sebelumnya juga pernah bekerja di perusahaan lain. Atau pernah mengikuti organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler apa. Itu juga bisa ditulis di pengalaman. Kemudian poin keempat adalah prestasi. Nah, prestasi ini menuliskan penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Nah, jadi pernah dapat prestasi apa saja. Nah, apalagi kalau prestasinya ini sangat mendukung dengan pekerjaan yang akan dia lamar, tentu akan jauh akan lebih baik ya. Tapi misalnya tidak, tetap saja ditulis prestasinya yang pernah diraih apa saja. Misalnya pernah menjadi pemenang olimpiade, pernah pemenang OSN, K2 OSN, seperti itu ya. Anak-anak bisa dicantumkan di kolom prestasinya. Kemudian yang kelima, keterampilan atau kemahiran. Nah, karena kan biasanya kita akan menggunakan DRH ini untuk melamar pekerjaan, maka langkah lebih baik kita cantumkan keterampilan atau kemahiran kita itu apa. Sehingga orang yang memeriksa berkas kita ini tertarik dengan kita. Oke, ya, misalnya nih menuliskan keterampilan yang dimiliki. Misalnya keterampilan berbahasa asing, olahraga, bermain musik, atau bidang teknologi lainnya. Misalnya ini jago komputer, eh, mahir dalam berbicara di depan umum, mahir dalam bahasa asing, misalnya menguasai 3 bahasa asing. Dicantumkan di dalam keterampilan. Nanti menjadi poin lebih bagi kita untuk dipanggil wawancara dan menerima pekerjaan. Nah, keenam, ini bisa ditambah dengan kesimpulan, yaitu menuliskan sikap dan keterampilan yang menonjol dari kita. Ya, jadi daftar itulah tadi penjelasan, petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Ini contoh daftar riwayat hidup yang diisi oleh Uni. Yuk, kita lihat yuk. Nih, namanya Uni. Ya, pertama data pribadi atau identitas diri dari nama, tempat kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian riwayat pendidikan. Ini contoh nih ya. Tahun 2012 sampai 2013. Sekolahnya di TK Mutiara Nusantara. Tahun 2013 sampai sekarang di SD Nusantara. Nah, berarti ini karena Uni masih anak sekolah dasar, mungkin daftar riwayat hidupnya dia pakai untuk melamar mengikuti sebuah organisasi, sepertinya ya. Kemudian, pengalamannya pernah apa saja? Oh, pernah mengikuti anggota pramuka, menjadi anggota PMR. Prestasinya apa saja yang pernah diraih Uni? Tuh, yang pertama juara 2 lomba cerdas cermat tingkat SD, juara 1 lomba senam antar SD tingkat kecamatan, juara 3 lomba simpul tali pramuka. Lalu keterampilan, apa keterampilan yang Uni punya? Oh, Uni ternyata pintar berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Kesimpulannya, nih, mampu berbahasa Inggris aktif dan bahasa Arab pasif. Jadi dijelaskan. Kemudian tidak lupa dibubuhi tanda tangan. Ya, itu tadi contoh daftar riwayat hidup. Nah, ini tapi daftar riwayat hidup yang dipakai anak SD untuk misalnya mengikuti organisasi atau ya semacam itulah ya. Nah, jadi agak sedikit berbeda. Apa namanya? Poin-poinnya sama, cuma isiannya berbeda. Sedikit berbeda kalau kita ingin menggunakan DRH ini untuk melamar pekerjaan.
ya. Nah, sekarang kita akan mengenal formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang. Nah, kalian nih, kalau misal orang tuanya atau saudaranya di rumah punya online shop, ya, pasti pernah nih melihat formulir pengiriman barang. Atau mungkin orang tua atau saudaranya sering membeli barang dari online shop, ya seperti Shopee, Tokopedia, atau dari Facebook. Nah, biasanya pada paket, ya, jadi yang dikirim barang itu berarti kita menerima paket ya, atau mengirimkan paket. Nah, pada paket itu kan biasanya ada alamat ya. Nah, alamat itu ditulis dalam sebuah formulir biasanya. Nah, itulah yang disebut dengan formulir pengiriman barang. Tuh, lihat ya, kita cek ya. Nah, formulir pengiriman barang biasanya digunakan oleh perusahaan ekspedisi untuk mengirimkan barang ke suatu tujuan. Ya, formulir pengiriman barang biasanya digunakan oleh perusahaan ekspedisi untuk mengirimkan barang ke suatu tujuan. Apa itu Bu ekspedisi? Nah, ekspedisi itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk pengiriman barang. Misalnya ada Pos Indonesia, ada Si Cepat, ada JNE, JNT, Tiki, Ninja, dan lain-lain. Itu adalah perusahaan ekspedisi yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Nah, biasanya ekspedisi itu akan bertanya, kalau kita nih ya, misalnya bawa barang polosan nih ke ekspedisi tanpa ditulis alamat, nanti orang yang ada di kontrak ekspedisi minta kita tuliskan nih, mau dikirim kemana barangnya, yang mengirim siapa, ya. Karena tanpa alamat, penerima dan pengirim, ekspedisi pasti tidak mau mengirimkan dan tidak bisa mengirimkan barangnya. Tuh, isi formulir pengiriman barang bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Ya, yuk. Nanti Bu akan lihatkan ya contoh formulir pengiriman barangnya. Oke, formulir pengiriman barang ini ya biasanya memuat informasi pengiriman barang tentang data diri pengirim dan penerima. Jadi harus ada data pengirim dan penerima barang. Nah, kita harus mengisi data diri secara lengkap. Kita harus menuliskan alamat dengan lengkap agar distributor tidak kesulitan mengantarkan barang. Ya, nanti kalau misalnya alamatnya tidak lengkap, kasihan kurirnya muter-muter cari alamatnya karena alamatnya tidak lengkap. Nah, bagaimana sih alamat yang lengkap itu? Biasanya meliputi RT, nomor rumah, ya, nomor telepon, kode pos, kecamatan, ya, supaya kurirnya tidak kesulitan untuk mengirimkan barang ke rumah kita. Nih, kita juga perlu menuliskan kode pos untuk mempermudah pencarian alamat. Nah, anak-anak, tahu tidak kode pos di rumah kalian itu kode posnya berapa? Cari tahu ya. Nah, selain itu kita perlu menuliskan nomor telepon, nih penting banget nih, ya, agar mudah dihubungi jika distributor mengalami kesulitan saat mengirim barang. Misalnya nih rumah kita nih, apalagi seperti di kota Balikpapan ini ya, rumahnya masuk gang-gang, naik gunung, turun gunung. Jadi kalau misalnya kurirnya nggak ketemu, bisa ditelepon nih. Misalnya, saya sudah di sini, saya kesulitan nih menemukan rumah bapak atau rumah ibu. Kira-kira saya harus kemana nih? Misalnya Sherlock atau bagaimana ya. Jadi nomor telepon itu sangat penting untuk pengiriman dan penerima barang. Makanya biasanya kalau di paket itu ada nomor telepon pengirim barangnya, ada nomor telepon penerima barangnya agar mudah dikonfirmasi kalau terjadi masalah saat pengiriman barang. Nih, ini contoh juga ya, contoh petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Yang ini contohnya ya. Satu, pengisi formulir dengan ballpoint tinta hitam. Menulis data dengan huruf kapital. Nah, kenapa sih sebagian besar formulir minta ditulis huruf kapital? Nah, karena biasanya kalau huruf kecil itu biasanya terlalu banyak variasi dan takutnya salah tafsir. Kalau huruf kapital kan lebih jelas dibaca, ya. Yang ketiga, mengisi data lengkap dengan benar, menuliskan tempat dan tanggal pengiriman, membubuhkan tanda tangan dan nama pengirim, memastikan formulir tidak sobek atau terlipat. Kalau formulirnya sobek atau terlipat, bisa kesulitan nanti untuk mengecek kemana harus mengirim barangnya. Nih,
Perhatikan contoh formulir pengiriman barang berikut. Ini ada data penerima, ada data pengirim. Penerimanya si Uni Azizah. Yang mengirim barangnya adalah Nimade Ira Puspita. Nah, ditulis deh tuh. Nama penerimanya Uni Azizah, alamatnya di Jalan Periaman, kode posnya, nomor teleponnya. Itu saja sih sudah cukup. Biasanya gitu kan. Kalau kita belanja di online shop, kalau mungkin ada anak-anak ibu ada yang pernah, pasti ditanya, sis, minta nama sama alamat lengkap sama nomor teleponnya ya sis. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mengirim barangnya tadi. Ya. Kalau nggak, coba deh tanya dengan orang tuanya atau saudaranya yang pernah belanja online. Atau bahkan menjadi penjual online. Pasti nanti minta nama sama alamat lengkap dan nomor telepon. Kemudian ya, data pengirim. Ini perlu juga. Kenapa Bu data kan yang penting kan data orang yang dikirim. Kenapa pengirimnya juga perlu? Nah, tentu saja ya agar barang ini jelas yang dikirim. Ya. Kemudian kalau ada misalnya permasalahan paket atau penerimanya ini tidak bisa dihubungi sama sekali kan bisa dikonfirmasi ke pengirim. Kemudian jangan lupa di bukti tanda tangan. Nah, biasanya kalau kita terima paket kan kita perlu tanda tangan dulu tuh penerimanya, baru paketnya diserahkan ke kita. Itu bahwa bukti bahwa paketnya telah diterima oleh penerima. Oke, terakhir. Nah, anak-anak kalian tidak terasa sudah kelas 6 dan dalam beberapa bulan lagi kalau tidak ada halangan kalian akan mengikuti ujian sekolah, ya. Nah, pada ujian sekolah biasanya akan berbeda lembar jawabannya dengan lembar jawaban yang kalian biasa pakai, ya. Nah, lihat, ini contoh ya, mungkin bentuknya akan sedikit berbeda dengan apa yang akan kita gunakan saat ujian nanti. Ini adalah LJK, namanya LJK. Nah, LJK itu merupakan singkatan dari lembar jawaban komputer. Ya, LJK merupakan singkatan dari lembar jawaban komputer. Nah, lembar jawaban komputer ini ya biasanya saat ujian satu peserta didik atau satu siswa hanya punya kesempatan satu. Maka harus hati-hati sekali agar jangan sampai rusak nih. Ya, kenapa jangan sampai rusak? Karena lembar jawaban ini akan dikoreksi oleh komputer. Sehingga kalau misalnya ada yang rusak, kotor, robek dari lembar jawaban kita, nanti komputernya tidak dapat membaca. Nanti kamu yang rugi, ya. Nilaimu tidak mungkin seharusnya benar karena kamu sangat kotor mungkin lembar jawabannya atau robek atau terlipat sehingga tidak terbaca. Jadi terbacanya itu salah. Kan sayang. Nah, yuk kita bahas. Biasanya ya di dalam LJK itu ada nih yang berwarna merah ini. Ini adalah petunjuk pengisian formulir atau lembar jawaban komputer. Nih, Ibu perbesar ke sebelah sini. Nah, oke, petunjuk yang pertama. Yuk kita bahas. Isi ya hanya dengan pensil 2B. Tuh. Jadi untuk mengisi LJK ini wajib menggunakan pensil 2B. Pensil 2B-nya merek apa saja boleh. Yang penting itu kalian harus yakin itu adalah pensil 2B yang asli. Karena kalau pensilnya tidak asli nanti tidak bisa terbaca di komputer. Yang kedua, lembar jawaban tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Karena nanti akan mempengaruhi komputer membaca lembar jawaban kalian. Yang kedua, yang ketiga ya, jawablah dengan memberi tanda silang. Jadi LJK itu ada yang diisi dengan cara disilang, ada juga yang diisi dengan cara melingkar hitam jawaban yang dipilih. Ya. Kemudian yang keempat, tulislah nama peserta. Nah, nama peserta ini harus banget nih ditulis dengan huruf kapital. Ya, dalam lembar jawaban komputer, nama siswa, nama peserta harus huruf kapital atau huruf besar. Nomor peserta dan tanggal lahir pada kotak yang disediakan. Nah, biasanya ya, untuk tanggal lahir itu ada di sini. Nah, di sini tanggal lahir, di sini itu nama. Oke.
Kemudian yang kelima, silanglah atau lingkarilah kotak pada kolom nama mata ujian. Nah, mata ujian itu di sini ya. Nih, ini mata ujian, dipilih hari itu jadwalnya apa. Kemudian tulislah nama sekolah. Nama sekolahnya di sini. Nama sekolah kita harus hafal. Jangan nanti waktu ujian malah kagok nggak tahu nama sekolahnya. SDN 009 Balikpapan Barat. Kemudian di sini biasanya ada pernyataan. Saya akan menjawab dengan jujur, misalnya seperti itu ya. Ada kolom pernyataannya. Kemudian di sini tanda tangan. Tanda tangannya juga wajib pakai pensil 2B. Jadi LJK ini tidak boleh ada pen, pulpen, harus wajib pensil 2B semua. Nah, kemudian ini adalah lembar kalian untuk menjawab. Jadi ada beberapa versi ya, ada yang lembar jawabannya itu di bawah sini, susunan nomor-nomornya, tapi ada juga yang di samping sini. Tidak masalah ya, nanti kan akan dijelaskan kembali saat kalian akan ujian. Tuh. Kemudian jika salah kalian itu boleh menghapus kesalahannya dengan syarat memperhatikan harus hati-hati. Tidak boleh menghapusnya secara apa ya? Tidak hati-hati sehingga jadinya kotor lembar jawabannya atau mungkin karena saking keras-kerasnya jadinya malah robek. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi boleh dihapus tapi dengan sangat hati-hati agar tidak kotor dan robek. Ya, itu saja yang Ibu jelaskan untuk materi untuk mupel bahasa Indonesia di tema 5 wirausaha. Ya, jadi Ibu kembali jelaskan tadi yang Ibu bahaskan adalah formulir daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, dan LJK atau lembar jawaban komputer. Kalian bisa ulang video ini jika ada penjelasan Ibu yang masih kalian belum pahami atau baca rangkuman materi yang sudah Ibu share. Oke, seperti biasanya anak-anak, materi yang Ibu tampilkan dalam slide ini Ibu ambil atau Ibu kutip dari rumahjuara.com. Kalian bisa kunjungi websitenya ya di rumahjuara.com. Oke, Ibu akhiri anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.